Itu adalah kaitan dengan tidak transparannya, tidak terbukanya manajemen keuangan. Jadi saya tidak tahu penghasilan suami saya berapa pastinya. Saya juga tidak tahu berapa aset yang dimiliki oleh suami saya. Mungkin malah kamu ini memang punya karakter yang seperti yang diperlihatkan kepada masyarakat. Kita tidak mau menuduh itu. Kalau ada tuduhan tidak memberikan nafkah, terus lantas pembiayaan yang dikeluarkan untuk menunjang keberhasilan seorang istri menjadi bupati, baik sebelum pencalonan maupun setelah pencalonan, apa kata fitnah Deddy Mulyadi saat mau cerai? Beda jauh nasib Deddy Mulyadi dan Anne Ratna Mustika di Pilkada 2024. Ada yang kalah telak usai cerai. Puan, jangan kau merasa lebih hebat dari suamimu walaupun dia serabutan kau PNS, karena orang menghormatimu karena kau punya suami. Coba kalau yang serabutan ini mati, pasti namamu berubah. Janda, godain kita dong. Maka orang hormat karena kau punya suami. Bagaimana orang mau menghormati suamimu kalau kau tak hormat? Adik-adikmu akan menyepelekan dia, orang tuamu akan menjatuhkan harta martabatnya karena kau tidak menghormati dia. Jadi bupati, walaupun misalkan ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, masih bisa dimaafkan karena kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kalau sekarang justru setelah jadi bupati, kewajiban beliau selaku suami tidak dipenuhi. persoalan nafkah gitu. Nah ini penting. Nah misalnya gini, kenapa ini menjadi penting? Nanti jangan sampai ada persepsi pada anak-anak saya kelak bahwa dia punya seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Itu penting loh, apalagi anak saya yang satu yang perempuan, dan jejak digital tuh nggak pernah hilang. Nah sehingga urusan nafkah ini saya sudah jelaskan kemarin apa yang saya lakukan, membiayai rumah, ya kan, keluarga, karena yang harus dibiayai oleh saya sebagai seorang suami adalah rumah pribadi. Kalau rumah dinas nggak bisa dibiayai oleh saya, karena itu rumah dinas negara yang sudah semuanya dibiayai oleh negara. Itu nggak boleh ada uang pribadi saya masuk ke rumah dinas, itu nggak boleh, gitu loh. Nah kemudian menurut saya kurang bijak ya Ibu Anne berbicara seperti itu, apalagi di depan halayak umum dan posisi beliau sebagai bupati, karena posisinya saat ini masih istri, masih proses ya untuk berpisah, tapi kan masih istrinya Pak Deddy. Kalau untuk bicara seperti itu kayaknya kurang pas gitu. Cobaan berat Anne Ratna dulu bikin Deddy Mulyadi menduda, kini terjerat kasus dugaan gratifikasi. Sosok ingat Anne Ratna Mustika, mantan istri Deddy Mulyadi, kini menghadapi masalah serius. Anne Ratna mendadak diperiksa Kejaksaan Negeri Purwakarta atas dugaan gratifikasi mobil mewah. Hari-hari bahagia yang dijalani bersama suami barunya terkoyak. Kini dia terancam hukuman pidana jika tuduhan gratifikasi terbukti. Anne Ratna Mustika sempat menjabat sebagai Bupati Purwakarta periode 2018-2023. Dia sempat menjadi sorotan saat menggugat cerai Deddy Mulyadi. Tak lama kemudian, dia menikah dengan seorang pria, seorang petinggi di BUMN. Anne kembali maju di Pilkada serentak 2024 dengan kembali mencalonkan diri sebagai calon Bupati Purwakarta. Namun, dia kalah suara. Nasibnya berbanding terbalik dengan mantan suaminya, Deddy Mulyadi, yang memenangi Pilgub Jawa Barat. Diperiksa 10 jam. Ia diperiksa Kejaksaan Negeri Kejari, Purwakarta selama 10 jam, Rabu, 5 Februari 2025. Anne mulai menjalani pemeriksaan pukul 9 WIB hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nampak Anne mengenakan kemeja putih dengan rompi hitam dan celana hitam lengkap dengan